Oke, tes. Nah, kita lanjut ya. Lanjut, bakal bahas turunan parsial. Nah, kenapa sih kita bahas turunan parsial? Itu nanti buat teman-teman pada bisa ngerjain persamaan diferensial yang eksak. Nah, nanti dulu kita bakal bahas eksaknya nanti. Sekarang kita bahas turunan parsial dulu ya. Nah, turunan parsial itu adalah turunan terhadap satu variabel aja. Ini turunan terhadap satu variabel aja. Nih. Misalkan gini, aku punya fungsi y sama dengan x pangkat 3 y pangkat 2. Jangan ini deh, jangan pakai y, pakai yang lambang lain aja, sorry, hx, y. Nah, sekarang kita harus cari turunan terhadap x, sama ntar kita cari turunan terhadap y. Pokoknya maaf tulisannya jelek ya, agak buru-buru apa. Nah, sorry, kalau turunan terhadap x itu kita notasin dengan apa? Notasin turunan dari hx, y ini terhadap x gitu. Oke. Nah, berarti kita turun apa? Turunin dari x pangkat 3 y kuadrat terhadap x. Nah, maksudnya apa? Karena kita cuma cari terhadap x-nya aja, berarti yang kita turunkan hanya variabel x. Variabel y kita anggap sebagai konstanta, ya enggak? Konstanta. Cuma sebagai konstanta aja. Gitu. Oke, berarti kalau kita hitung, kita kerjakan jadinya 3x kuadrat y kuadrat. Nah, ini dia. Sorry, ini gua rapin dikit ya. Ntar gua pause bentar ya, ada yang mau gua lakuin. Oke, kita jalan lagi ya. Sorry, tadi gabung zoom dulu. Ya, ini notifnya masuk. Tolong dong notifnya. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Zoom hitek kok, nggak apa-apa, hitek dong. Ini kita cari turunan terhadap y-nya. Berarti turunan dari fungsi hx, y per y, ya nggak, terhadap y. Berarti kalau kita masukin ke dalam persamaannya, berarti turunan parsial dari x pangkat 3 y pangkat 2 terhadap y. Nah, ingat, kita tadi nuruninnya terhadap apa? Secara parsial terhadap variabel y. Berarti yang kita otak-atik di sini adalah variabel y-nya yang kita turunin. Variabel x-nya ini hanya sebagai konstanta. Berarti gimana? 2x pangkat 3y, atau lebih enaknya 2y kali x pangkat 3. X pangkat 3 konstanta ya, sama kayak teman-teman kalau misalnya nurunin ke y ax pangkat 4 gitu. Y aksennya pasti 4 kali x pangkat 3, konstantanya masih nempel aja gitu. Nah, gua ada beberapa soal latihan nih, kita coba latihan dikit ya. Let's say kita punya fx, y. Fx, y itu adalah 3x pangkat 4 y kuadrat tambah xy kuadrat tambah 4y. Nah, agak ribet nih. Sekarang kita coba harus cari turunan terhadap x. Terhadap x dulu ya. Nah, berarti kalau gue cari nih d fx, y terhadap dx, ya enggak. Nah, ini gue coba copy dikit aja biar kita bisa coret-coret. Alah. Aduh, bentar. Ada notifnya. Sorry, hilangin ya tadi. Nah, hilang. Pokoknya gitu deh. Set. Nah, di sini coba ya kita kasih warna putih. Oh, nggak bisa. Gitu deh. Pokoknya tadi kan kita nurunin terhadap yang x ya nggak. Kita cari di x ada apa aja. Ada ini ya nggak. Di sini nggak ada x ya. Nah, yang kita turunkan adalah yang punya variabel x ya.
Berarti kalau 3x pangkat 4 diturunin jadi 12x pangkat 3 ya enggak? 4 kali 3 12 gitu kan. Nah, y-nya kan konstanta nih, kita nggak sebagai konstanta. Sebagai konstanta. Jadi kita abaikan aja. Tetap nyangkut dia. Ini y kuadrat tambah, nah turunan x berapa? Turunan x ini kan 1, berarti 1 kali y kuadrat. Nah 4y ini kan karena kita turunan terhadap x, berarti kita anggap sebagai konstanta, berarti tambah 0 gitu. Jadi ya kalau kita rapiin 12x pangkat 3 y kuadrat tambah y kuadrat. Nah terus kalau turunan terhadap y itu berarti apa? Turunan parsial fx, y terhadap y, ya enggak? Yang kita otak-atik variabel y. Berarti tadi kalau kita copy aja di sini, kita coba ya yang punya variabel x ya, ini pakai warna merah aja. Variabel y, sorry, yang punya variabel y itu ada di suku pertama ya enggak? Bakal turunin, ini bakal diturunin, ini bakal diturunin, sama ini bakal diturunin. Nah yang bakal konstanta yang mana? Yang x ini, yang x ini bakal jadi konstanta ya enggak? Ini bakal jadi konstanta nih. Nah oke, jadi caranya gimana? Berarti kayak ya udah y kuadrat turunnya jadi 2y ya enggak? Berarti 2 kali 3 nih, 2 kali gini aja deh, gini sorry biar enak dilihat tuh gini aja, y kuadrat enggak deh, tulis konstanta dulu, 3x pangkat 4, sorry. Nah y kuadrat itu kita turunin jadinya 2y ya, plus x kali 2y tambah 4y turunin jadi apa? 4 ya enggak? Ini kalau kita rapiin jadinya 6x pangkat 4y tambah 2xy tambah 4. Nah ini sedikit tentang turunan parsial. Nah ini ada soal terakhir deh buat batu latihan lagi. Ini agak repot, cuman buat ngelatih apa-apa. Ini w, ada fungsi w. Fungsi w itu x kuadrat min xy tambah y kuadrat. Kuadrat tambah 2yz tambah 2z kuadrat tambah z. Nah sekarang kita harus cari kode. Kalau parsial lambangnya bukan D ya, lambangnya beda lagi. Cari turunan parsial w terhadap x, cari terus turunan parsial w terhadap y, terus turunan parsial fungsi w lagi terhadap z. Coba pause dulu videonya. Oke, langsung aja lah ya. Turunan parsial terhadap x. Berarti apa kalau terhadap x, yang kita lihat variabel x-nya aja ya enggak, yang ada x-nya di sini. 1 2, cuma ada 2 yang punya variabel x. Berarti kita bisa bikin apa di sini? 2 tambah bukan tambah, minus ya. Min x nya diturunin terhadap x jadi apa? Min 1 ya enggak? Min y. Tambah sisanya kan enggak ada x nih, jadi 0. Terus kalau turunan w terhadap yang y, kita evaluasi nih. Yang punya variabel y apa aja? Ada ini, ada ini ya enggak? Nah, yang sisanya itu bakal jadi 0 diturunin karena turun terhadap y ya enggak? Yang enggak punya y pasti yang sebagai variabel turunan jangan sebagai konstanta, turunan konstanta pasti 0. Nah, ini min xy. Kalau min xy itu diturunin terhadap y jadi apa? Jadi min x ya enggak? Terus ditambah y kuadrat diturun terhadap y jadi 2y tambah 2yz diturunin jadi 2z. Nah ini terhadap y udah, terhadap ini udah, terakhir yang turunan parsial w terhadap turunan parsial z. Nah udah, kalau yang punya z yang mana? Yang ini ya enggak? Berarti sisanya bakal jadi 0, suku yang lain bakal jadi 0 nih. Next 2zy kalau diturunkan itu jadinya apa? Sorry deh, kayaknya gue ada yang salah deh di sini. Ini bukan 2y, ini 2z ya guys, bukan 2z. Udah bener. Ini udah bener, sorry, bukan dari situ datang. Lanjut. Nggak ada apa-apa.
lupa lagi. Terus yang fungsi W tadi kita turunkan terhadap Z, jadinya Z yang ini dulu ya, yang 2YZ diturunkan terhadap Z, jadinya Y nya hilang ya enggak, 2Y tambah 2Z kuadrat diturunkan terhadap Z, jadinya 4Z. Z diturunkan terhadap Z jadi 1. Oke, ini buat turunan parsial. Semoga lu udah pada bisa dan kita bisa lanjut ke persamaan diferensial yang eksak.